Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 mata kuliah Geohistory akan menjelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Geohistory Persebaran Jalur Perdagangan Romawi Kuno di Mediterania pada abad 3 sampai 2 sebelum Masehi. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Ahmad Muslimuddin Al-Hasmi, Febri Wiraningrum, serta Songsong Wicaksono. Romawi kuno merupakan bisa dikatakan sebagai pusat peradaban di dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil kebudayaan yang dihasilkan dan diadopsi oleh berbagai negara. Menurut Jaljuni, peradaban Romawi kuno merupakan suatu produk dari keistimewaan geografis dari wilayah di sekitar Laut Tengah. Romawi kuno terletak di semenanjung Apenia, atau yang sekarang kita kenal sebagai Italia. Lokasi Romawi sangat strategis karena berada di kawasan sekitar Laut Tengah dan Sungai Tiber yang berperan dalam kemajuan peradaban di Romawi kuno. Pegunungan Apenia yang berada di Romawi kuno merupakan perpanjangan dari wilayah Eropa Tengah yang menjorok ke laut. Rumusan masalah dari makalah kelompok kami yaitu yang pertama, bagaimana kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang kedua, bagaimana persebaran jalur perdagangan wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno dengan jalur perdagangan. Tujuan dari makalah kami yaitu yang pertama, menjelaskan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Yang kedua, memaparkan persebaran jalur perdagangan wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan kondisi wilayah jajahan Romawi kuno di Mediterania dengan jalur perdagangan. Landasan teori landasan teori yang kami gunakan dalam makalah ini yaitu pertama 7 unsur kebudayaan. Nah, dalam 7 unsur kebudayaan ini terdapat yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan perlambangan sistem perlambangan manusia baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Nah, dalam suatu masyarakat itu memiliki pengetahuan terhadap alam sekitarnya baik fauna maupun flora. Yang selanjutnya, organisasi sosial. Sudah tentu dalam suatu masyarakat itu terdapat suatu wadah untuk mewadahi masyarakat yang diatur dalam aturan adat istiadat. Yang selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi ini yang dimaksud yaitu bagaimana masyarakat merawat, menggunakan, serta membuat peralatan hidup dan teknologi. Yang selanjutnya, sistem mata pencarian. Sistem mata pencaharian ini merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk bertahan hidup. Bentuk-bentuk sistem mata pencaharian ini antara lain bercocok tanam, berdagang, berternak, dan bercocok tanam dengan sistem irigasi. Selanjutnya, sistem religi. Sistem religi merupakan sistem keyakinan dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian sendiri merupakan bentuk ekspresi masyarakat atau manusia akan keindahan yang dilihat atau dialaminya. Yang selanjutnya yaitu teori perdagangan. Teori perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu, dua, atau bahkan lebih untuk melakukan transaksi perdagangan. Dalam teori perdagangan ini terdapat
komoditas perdagangan, teknologi perdagangan, teknologi yang digunakan dalam perdagangan yang meliputi kapal, pelabuhan, pelayaran, dan jalur perdagangan. Selanjutnya dimensi peradaban. Dalam dimensi peradaban ini dibagi menjadi 3, yaitu dimensi kebentukan, dimensi keruangan, dan dimensi waktu. Dimensi kebentukan terdapat dibagi menjadi 4, yaitu bahasa yang menjadi lambang bunyi atau sebagai lambang interaksi untuk berkomunikasi antar masyarakat antar manusia. Nah, selanjutnya itu agama. Agama merupakan kepercayaan dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ideologi kemasyarakatan. Ideologi kemasyarakatan ini berkaitan dengan arah dan tujuan masyarakat untuk bertahan hidup. Selanjutnya, rasisme dan etisme. Ini merupakan paham yang menyatakan bahwa perbedaan manusia terletak pada biologi dan karakteristik yang berhubungan dengan tradisi dan latar belakang budaya. Yang selanjutnya yaitu dimensi keruangan. Dimensi keruangan ini menjelaskan tentang perbedaan spasial terjadinya suatu peradaban. Yang selanjutnya yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu ini merupakan pandangan bahwa bahwa peradaban memiliki siklus, yakni mulai dari lahirnya peradaban, perkembangan peradaban, dan punahnya peradaban. Biasanya dimensi waktu ini ditandai dengan abad. Yang selanjutnya yaitu teori determinasi. Teori determinasi ini merupakan pandangan bahwa lingkungan fisik itu merupakan menentukan aktivitas manusia, bahwa karakteristik fisik suatu wilayah itu seperti iklim dan cuaca itu mempengaruhi pandangan psikologis penghuninya. Yang selanjutnya paparan data. Yang pertama peta geografis, yaitu peta geografis semenanjung Italia, peta arah angin laut, peta wilayah jajahan Romawi kuno. Yang selanjutnya peta pusat perdagangan, meliputi peta situs pelabuhan, peta situs persebaran komoditas, dan peta situs jalur perdagangan di Laut Mediterania abad 3 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Baik, yang selanjutnya adalah peta landscape geografi Romawi kuno. Romawi kuno terletak di semenanjung Italia atau semenanjung Apennina yang merupakan semenanjung terbesar di kawasan Eropa. Semenanjung Italia atau Apennina ini memiliki luas sekitar 149.000 km dengan panjang sekitar 1.100 km dengan lebar antara 130 sampai 330 km. Letak Romawi kuno sendiri berada di pegunungan Tiber yang terletak di 7 bukit dengan perbatasan langsung di sebelah utara dengan pegunungan Alpen. Di bagian barat memiliki akses dengan Laut Tirrenia, di timur akses dengan Laut Adriatik, dan di pesisir selatan berbatasan dengan Laut Ionia. Romawi kuno juga terletak di berbatasan langsung dengan Laut Mediterania yang memungkinkan kawasan ini sangat cocok untuk jalur perdagangan di kawasan Mediterania. Lalu selanjutnya peta wilayah jajahan Romawi kuno abad 3 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Romawi kuno yang berletak di kawasan semenanjung Italia sangat cocok dijadikan sebagai akses perdagangan di kawasan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Semula Romawi kuno tidak menyadari betapa pentingnya Laut Tengah sebagai jalur perdagangan dan perekonomian, namun semenjak serangan dari Kartago ke wilayah Italia bagian selatan, Romawi berhasil memenangkan
serbuan tersebut dan mengerti peta sumber bahwa Laut Tengah ini sebagai sumber perdagangan dan perekonomian. Pada mulanya Romawi melakukan ekspansi ke Yunani di wilayah Italia Selatan. Untuk menguasai Yunani, Romawi terlebih dahulu menguasai kawasan Laut Adriatik. Dan ketika Romawi dapat menguasai Laut Adriatik ini, Romawi dapat dengan mudah untuk menguasai Yunani. Ini terjadi sekitar abad 2 sebelum Masehi. Persebaran jalur perdagangan dari Romawi ini berada di Laut Mediterania yang berada seperti bagian Hispania ini ada seperti daerah Destignis, Nova Carthago, Saguntum hingga bagian selatan yaitu Rusadir, Caesarea, Cetrajama, Utica, Kartago Hadraumetum, Oea, dan Leptis. Lalu untuk kekuasaan Roma seperti wilayah Napolis, Siracuace, persebaran pusat perdagangan di wilayah Yunani Timur, dari Sparta, Alenia, Bizantium, Tiras, Olibia, Chersaneus, Tanais, Sinope, dan Pasis. Wilayah-wilayah tersebut dijadikan pos perdagangan dari Romawi yang hingga daerah Ptolemais di kawasan Mesir. Selanjutnya, peta arah angin Laut Mediterania. Angin sendiri menjadi parameter utama perdagangan karena angin sendiri mempengaruhi iklim, kemudian mempengaruhi laju perdagangan. Di kawasan Mediterania sendiri memiliki angin lokal yang berbeda dengan daerah lain. Jika biasa di tempat lain, angin bertiup selama 6 bulan sekali. Di kawasan Laut Mediterania sendiri ini bertiup 2-3 bulan sekali, sehingga memudahkan untuk perdagangan yang berangkat dan kembali akan dapat dengan lebih mudah melakukan perjalanan. Untuk angin di wilayah Mediterania sendiri meliputi angin laventer, yaitu angin di timur laut Selat Gibraltar, barat Alboran Laut, di antara Spanyol dan Maroko. Merupakan angin ringan atau angin sedang yang disertai dengan kelembapan yang berlebihan, embun yang lebat, terjadi di bulan Juli hingga Oktober. Pada bulan Maret sendiri angin ini kencang. Kemudian ada angin Vendavales, yaitu angin barat daya yang terjadi di Selat Gibraltar di lepas timur pantai Spanyol, berkaitan dengan musim gugur ke awal musim semi. Kemudian ada angin Levece yang merupakan angin kering, berpasir dan berdebu, berasal dari tenggara Spanyol antara Almeri dan Valencia. Angin ini biasanya terjadi di antara bulan Februari hingga Maret. Februari hingga Mei. Kemudian ada angin Mistral yang merupakan angin yang bertiup dari Teluk Singa. Biasanya merupakan angin kering yang mencapai kekuatan angin kencang. Kemudian ada angin Bora, yaitu angin yang bertiup dari timur laut, terutama terjadi di musim dingin. Selanjutnya ada angin Siroco. Angin Siroco sendiri ini angin yang bergerak ke arah timur Mediterania, seringkali meluas ke Laut Adriatik. Kemudian ada angin Gregale.
merupakan angin timur laut yang kuat, dapat diamat dari tengah barat Laut Mediterania. Kemudian ada angin Von, angin yang kering dan hangat, terjadi di kawasan pegunungan Alpen Utara. Kemudian ada angin Libeccio, merupakan angin barat daya yang dominan di Korsika Utara. Kemudian ada angin Marin, angin kencang di Teluk Singa, yang bertiup dari selatan hingga timur. Umumnya bersifat hangat, lembab, dan berawan. Kemudian ada angin Kamsin yang bersifat kering, berdebu, kebanyakan angin berada di kawasan Mesir. Yang kemudian ada angin Tramontana yang merupakan angin lokal di kawasan timur utara pada musim dingin. Selanjutnya ada angin Maestro, angin barat daya yang berhembus di musim panas di Laut Adriatik. Ada kemudian yang terakhir ada angin Maltemi atau Etesia, yang selama bergerak di Laut Angea. Angin ini sirkulasi utama di benua yang mendalam di kawasan Turki. Yang pertama pelabuhan Tepes Magna. Ini berada di wilayah sebelah timur wilayah Kartago. Selanjutnya ini pelabuhan Kartago. Pelabuhan Kartago ini berseberangan langsung dengan semenanjung Italia. Pelabuhan yang selanjutnya yaitu pelabuhan Barcino. Barcino yang terletak di Hispania. Lalu pelabuhan Londinium ini terletak di Pulau Britania di sebelah barat Galia. Lalu pelabuhan Lugudunum ini di Galia, tapi letaknya tidak berada di pinggir laut atau di tepi pantai, melainkan masuk ke dalam pulau yang merupakan pelabuhan di wilayah sungai. Selanjutnya Arelite. Lalu pelabuhan Neoptys yang berada di Roma. Dan pelabuhan Sugesta ini berada di selatan Roma. Lalu pelabuhan Filipi ini berada di barat Bizantium atau di bagian selatan Tracia. Di sebelah selatan pelabuhan Naissus. Selanjutnya pelabuhan Tarpezus ini berada di sebelah utara Galatia. Selanjutnya pelabuhan Antiochia ini berada di Galatia, tepatnya di sebelah utara pelabuhan Tirus. Selanjutnya pelabuhan Tirus, pelabuhan Alexandria ini berada di Aegyptus atau di sebelah selatan pelabuhan Tirus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta persebaran komoditas Romawi kuno. Nah, karena Romawi kuno ini terkenal dengan perdagangan yang sangat ramai, dan dengan adanya perdagangan tersebut berarti Romawi itu menghasilkan komoditas-komoditas yang unggul. Komoditas-komoditas unggul tersebut adanya komoditas unggul tersebut dikarenakan Romawi kuno tersebut memiliki lahan pertanian yang subur. Nah, persebaran komoditas di wilayah komoditas unggul di wilayah Romawi kuno yaitu pertama zaitun. Zaitun ini menjadi komoditas
termasuk komoditas utama yang dikembangkan di wilayah Romawi kuno. Wilayah yang menghasilkan zaitun yaitu wilayah Hispania. Selanjutnya yaitu di wilayah pulau di tengah Laut Mediterania. Lalu di sebelah selatan Galatia dan di Galatia bagian barat. Selanjutnya ini penghasil sapi. Penghasil sapi berada di wilayah utara Roma. Lalu Britania ini wilayah yang berperan sebagai penghasil kayu. Selanjutnya yang berpenghasilan kayu melimpah yaitu Galia bagian di sebelah selatan. Lalu selanjutnya yaitu komoditi gandum, ini dihasilkan di wilayah Galia. Lalu di Kartago ini juga wilayah yang berpenghasilan gandum. Lalu di Aegyptus bagian timur ini juga merupakan penghasil gandum. Selanjutnya yaitu penghasil babi, ini berada di Britania dan berada di Roma bagian sebelah selatan. Dan di penghasil babi selanjutnya yaitu di Galatia. Selanjutnya penghasil emas. Penghasil emas ini berada di wilayah Hispania. Lalu di utara Roma yang berdekatan dengan penghasil sapi. Ini tepatnya di sekitar wilayah pegunungan Alpen. Lalu di wilayah Aegyptus ini juga berpenghasilan emas. Domba ini berada di dekat Tirus, berada di dekat pelabuhan Tirus, berpenghasilan domba. Lalu anggur. Nah, anggur ini menjadi komoditi yang sangat utama atau paling utama karena anggur merupakan bahan dasar dari wine, dan wine merupakan komoditas yang memiliki ekspor besar di wilayah Mediterania. Anggur ini dihasilkan oleh wilayah Roma sebelah selatan, lalu dari Roma sendiri dan di utara Galia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta persebaran jalur perdagangan laut di Mediterania abad 3 sampai dengan 2 sebelum Masehi. Nah, persebaran jalur perdagangan pada wilayah lautan Mediterania ini berada di wilayah kekuasaan Republik Kartago, di mana wilayah kekuasaannya yaitu berada di barat dari barat Hispania, seperti daerah Godes, Tignis, Nova Kartago, Saguntum, hingga bagian selatan yaitu Rusadir, Kaesera, Cirtazama, Litika, Kartago, Hadramautum, Oea, dan Leptis. Lalu jalur perdagangan yang berada wilayahnya yang di bawah kekuasaan Roma yaitu Neapolis dan Syracuse. Lalu persebaran perdagangan yang juga terdapat di wilayah timur Yunani, dari Sparta, Alenai, Bizantium, Tirus, Olbia, Isanius, Tanais, Sinop, dan Pasis. Romawi juga melakukan jalur perdagangan hingga ke wilayah kekuasaan kerajaan Helena, yaitu berada di daerah Ptolemeis atau Mesir. Berikut merupakan jalur perdagangan di wilayah Mediterania, dari pelabuhan Neapolis Romawi
Roma ini menuju ke Sugesta yang berada di selatan Roma atau di ujung semenanjung Italia. Lalu menuju ke Kartago, dari Pelabuhan Barcino Hispania menuju ke Kartago, dari Pelabuhan Barcino ke pelabuhan di sebelah timur Gallia, lalu dari Kartago menuju ke Roma kembali, dari pelabuhan Arilet menuju Roma, dari Kartago ke Leptis Magna hingga menuju pelabuhan Alexandria, ke Tirus Autiosia, menuju pelabuhan Filipi, dari Roma ke Britania, dari pelabuhan Trobezus ke Bizantium, ke Filipi, lalu kembali ke Roma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peta perdagangan di Laut Mediterania dan hubungannya dengan geografi. Nah, kan sudah dijelaskan bahwa Romawi kuno itu terletak di wilayah semenanjung Apenin atau semenanjung Italia yang berbatasan langsung atau mengarah langsung ke wilayah lautan Mediterania. Selain itu, Romawi kuno juga dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan keuntungan tersendiri bagi Roma, yaitu sebagai tembok pertahanan Roma dari serangan negara lain di Eropa, serta wilayah pegunungan memiliki lahan yang subur yang sangat cocok dijadikan lahan pertanian. Selain di wilayah pegunungan, Roma juga terletak di lembah sungai Tiber yang lahannya juga sangat cocok untuk pertanian. Dari lahan pertanian tersebut, Roma menghasilkan komoditas-komoditas perdagangan yang pada masa itu merupakan komoditas unggul di dalam pelayaran perdagangan di wilayah Mediterania. Pelayaran perdagangan tersebut didukung dengan iklim Roma. Roma memiliki dua iklim, yaitu iklim musim dingin ringan yang bersifat ringan dan iklim panas kering. Nah, kedua iklim tersebut itu sangat cocok jika pada wilayah tersebut dikembangkan pertanian. Dalam pelayaran perdagangan di wilayah Mediterania didukung dengan adanya angin lokal. Adanya angin lokal tersebut sangat membantu dalam pelayaran perdagangan di wilayah Mediterania. Angin lokal di wilayah Mediterania ini bertiup 2-3 bulan sekali. Berbeda dengan wilayah lain yang pelayarannya hanya bisa dilakukan dalam waktu 6 bulan sekali, tetapi di wilayah lautan Mediterania ini pelayaran kapal dapat berlangsung 2-3 bulan sekali. Hal ini didukung dengan adanya angin lokal seperti angin Levanter, angin Van Davel, angin Sirocco Chili, angin Mistar, angin Mare, angin Bora, angin Kamsin, dan angin Mare. Nah, angin-angin ini yang mendukung pelayaran perdagangan yang membawa komoditas-komoditas perdagangan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain yang berada di wilayah Romawi kuno. Nah, pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah Romawi kuno ini berada di wilayah tepi laut yang biasanya merupakan daerah melengkung atau yang bisa disebut dengan teluk. Selain itu, letak pelabuhan juga berada di belakang pulau atau bahkan di tepi sungai
Nah, pelabuhan sendiri kan merupakan tempat digunakannya sebagai tempat transit perdagangan serta digunakan sebagai tempat transaksi, sehingga letaknya pun harus diperhatikan sesuai dengan kondisi serta tempatnya, apakah tempat tersebut strategis atau tidak. Dengan adanya angin lokal Romawi juga melakukan perdagangan ke wilayah laut, ke wilayah luar Laut Mediterania. Romawi kuno juga menyeberangi Lautan Tengah untuk membeli papirus di Mesir, kaca dari Venesia, daging babi, dan garam dari Austria. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa kondisi geografi itu sangat berpengaruh pada jalur perdagangan di Romawi kuno, karena angin lokal tersebut sangat membantu dalam pelayaran perdagangan di wilayah Lautan Mediterania. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari makalah kami ini, Romawi merupakan wilayah yang terletak di semenanjung Italia, kondisi geografi yang berdekatan dengan Sungai Tiber dan Pegunungan Alpen. Romawi memiliki kekuasaan perdagangan di wilayah Lautan Mediterania. Romawi dikenal dengan penghasil sumber daya alam yang melimpah dan sebagai komoditi perdagangan. Jalur perdagangan Romawi dipengaruhi oleh iklim dan arah angin. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi diturunkan dari terdapat masyarakat dan bagaimana kondisi geografi Romawi. Kondisi geografi Romawi sendiri itu merupakan daerah pegunungan, sungai, dan laut. Nah, masyarakat sendiri ini yaitu yang dimaksud masyarakat itu masyarakat Romawi kuno. Jadi masyarakat Romawi kuno dan adanya pegunungan, sungai, dan laut tersebut membentuk suatu kebudayaan, yaitu sistem mata pencarian. Nah, sistem mata pencarian di sini itu yaitu karena karena merupakan jalur perdagangan, maka masyarakat Romawi kuno banyak yang melakukan perdagangan. Nah, perdagangan ini yaitu menjual jenis-jenis barang komoditas perdagangan, yaitu berupa kayu, anggur, zaitun, dan gandum. Nah, perdagangan ini merupakan perdagangan laut yang melalui jalur Laut Mediterania. Nah, dengan adanya jalur perdagangan laut di wilayah Mediterania, dan Romawi dijadikan sebagai tempat transit, sehingga dengan adanya jalur perdagangan tersebut Romawi juga dapat melakukan perluasan ekspansinya, maka terbentuklah suatu peradaban di wilayah Romawi kuno. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.